Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sutisna di kelas menulis. Kita lanjut ke materi kedua ya teman-teman. Masih mengenal tanda baca tulisan yang part ketiga. Sekarang kita akan belajar tanda baca, yaitu tanda tanya. Simbolnya begini ya teman-teman, tanda tanya. Tanda tanya ini digunakan dalam tulisan ketika ada pertanyaan ya. Ketika ada pertanyaan, maka dikasih tanda tanya. Seperti contohnya, Nak Budi umurnya berapa sekarang? Nah, ini kasih tanda tanya. Berarti dia sedang bertanya ya. Gampang ya sebenarnya. Berarti dia sedang bertanya. Kalau ada pertanyaan, maka akhirannya harus tanda tanya ya. Simbol tanda tanya seperti ini ya, seperti pancing ya. Seperti pancing, di bawahnya ada titik. Berarti suatu pertanyaan. Contoh lainnya, dengan suara gemetar Budi berkata. Nah, kalau perkataan itu kan kemarin kita sudah belajar ada tanda kutip ya, dikasih tanda bacanya tanda kutip. Di mana aku sekarang? Nah, di mana aku sekarang berarti dia sedang bertanya kondisi di mana keberadaannya. Di mana aku sekarang, kasih tanda tanya. Kemudian tahun berapa ini? Tanda tanya. Berarti dia sedang menanyakan tahun. Jadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, di mana aku sekarang, berarti tempatnya. Terus tahun berapa ini, berarti tahun ya, angka ya, tahun berapa. Berarti dia sedang bertanya dan kita kasih simbol tanda tanya ya. Terus contoh selanjutnya, hai Budi, kemana aja kamu selama ini? Berarti dia sedang bertanya kepada Budi. Si Budi kemana aja selama ini? Berarti dia sedang bertanya, maka dikasih tanda tanya ya. Sudah 3 tahun kita tidak bertemu. Hai Budi, kemana saja kamu selama ini? Tanda tanya. Sudah 3 tahun kita tidak bertemu ya. Itu ya teman-teman tentang tanda tanya. Tanda tanya berarti tulisan yang mungkin dialog, mungkin tidak ada dialog, yang pasti ada pertanyaan di situ, maka ada simbol tanda tanyanya. Jadi pembaca bisa tahu kalau ada simbol tanda tanyanya berarti ada pertanyaan ya. Nanti teman-teman bikin tugas latihan buat 5 tulisan yang menggunakan tanda tanya ya. Temanya bebas, tapi saya kasih contoh dulu ya, biar supaya lebih mengerti ya. Saya kasih contoh lagi. Tanda tanya, misalkan ini anak siapa? Ini anak siapa? Nah, berarti ini dia sedang bertanya ya teman-teman. Ini anak siapa? Berarti kan dia bertanya nama seorang anak ya. Berarti dikasih simbol tanda tanya ya. Dikasih simbol tanda tanya ini menandakan tulisan ini tulisan pertanyaan. Kasih contoh lagi. Berapa harga barang ini ya? Berapa harga barang ini? Dikasih simbol tanda tanya juga. Ini ya teman-teman, simbol tanda tanya seperti ini ya. Berarti ada suatu pertanyaan, maka dikasih simbol tanda tanya. Berapa harga barang ini? Nah, kalau ini dikasih tanda seru, berarti dia sedang berseru ya. Kalau ini dikasih tanda seru, berarti dia sedang seru. Berapa harga barang ini ya? Berapa harga barang ini? Nah, berarti sedang berseru. Nanti berhubungan juga dengan logat ya. Kalau dikasih tanda tanya,
berapa harga barang ini? Nah, berarti dia sedang bertanya, berapa harga barang ini? Berarti itu sedang berseru, berapa harga barang ini? Nah, berarti sedang bertanya. Ngerti gak teman-teman? Dilihat dari simbolnya ini. Kalau tanda tanya berarti ada pertanyaan ya. Apakah di ruangan ini? Contoh selanjutnya, ruangan ini ada yang bernama Budi. Bernama Budi, maka tanda tanya ya. Kalau ada tanda tanya berarti dia sedang bertanya, apakah di ruangan ini ada yang bernama Budi? Maka menunjukkan suatu pertanyaan ya. Kepada siapa bertanyanya belum dijelaskan. Yang pasti kita harus tahu ini kalau ada simbol tanda tanya berarti tulisan yang sedang ada dialog pertanyaan ya teman-teman. Kasih lagi satu lagi. Di mana kunci mobilku? Di mana kunci mobilku? Tanda tanya berarti sedang bertanya ya. Ini tanda tanya berarti dia sedang bertanya. Satu lagi, misalkan apa ya? Rumahmu di mana? Rumahmu di mana? Nah, berarti dia sedang bertanya. Inilah teman-teman contohnya tulisan menggunakan simbol pertanyaan. Ini anak siapa? Tanda tanya berarti dia sedang bertanya. Berapa harga barang ini? Tanda tanya berarti dia sedang bertanya harga barang. Apakah di ruangan ini ada yang bernama Budi? Berarti dia sedang bertanya kepada satu ruangan. Pertanyaannya, ada orang yang bernama Budi atau tidak gitu ya. Di mana kunci mobilku? Nah, dia sedang bertanya di mana kunci mobil saya ya. Rumahmu di mana? Dia sedang bertanya alamat rumah ya. Nah teman-teman, mengenai tanda baca tanda tanya, nanti teman-teman dikasih tugas untuk latihan. Semakin teman-teman sering latihan, maka semakin nanti teman-teman mengerti ya dan memahami arti dari tanda tanya ini. Dia sedang bertanya. Nanti kalau teman-teman nyetor tugas latihannya, nanti kan saya bisa ngeliat ya yang mana yang salah, yang mana yang benar di grup. Kalau ada yang salah nanti saya beritahu kesalahannya di mana. Makanya teman-teman bikin tugas latihan buat 5 tulisan menggunakan tanda baca tanda tanya ya. Temanya bebas, 5 tulisan ya. Terserah mau 1 baris, 1 paragraf, terserah ya, bebas ya teman-teman. Jangan takut salah ya. Jangan takut salah karena ini untuk latihan, bukan sedang ujian, kita sedang latihan ya. Jangan takut salah. Teman-teman tulis menggunakan tanda tanya, temanya bebas. Next. Selanjutnya mengenal tanda baca lagi yang keempat, tanda kurung ya. Sekarang tanda kurung. Simbolnya ini ya teman-teman, kurung depan dan kurung belakang. Sama seperti atau alias tanda kurung ialah sama seperti atau alias atau tambahan untuk penjelasan ya. Contoh saya sudah buktikan dalam kurung, lihat gambar 21. Berarti ini dia tanda kurung ini menunjukkan keterangan ya, keterangan supaya apa yang dia katakan lebih kuat lagi, maka dia menuliskan tanda kurung lihat gambar 21.
Saya sudah buktikan dalam kurung lihat gambar 21. Berarti ini untuk penguatan kalimat ya teman-teman, penguatan kalimat. Karena tanda kurung juga bisa untuk penguatan kalimat, bisa untuk sama dengan, bisa untuk alias, bisa untuk tambahan penjelasan ya. Tambahan penjelasan ini bisa juga seperti penguatan kalimat. Saya sudah buktikan dalam kurung lihat gambar 21. Lihat gambar 21-nya ini dalam tanda kurung untuk penguatan tulisan ya, supaya tulisannya lebih kuat lagi dengan menunjukkan bukti di gambar 21. Ini Budi. Contoh selanjutnya, ini Budi. By the way, BTW ini by the way ya teman-teman. Ini Budi. By the way, Budi itu anak Pak Dadang ya. Di tulisan ini menjelaskan, misalkan ini Budi. Ngomong-ngomong Budi itu anak Pak Dadang ya. By the way itu ngomong-ngomong ya teman-teman. Ini bahasa kekinian. Bahasa anak muda ya. Ini Budi. By the way, Budi itu anak Pak Dadang ya. Biasa di novel-novel gitu ya, dalam kurung berarti dalam kurung by the way Budi itu anak Pak Dadang, atau ngomong-ngomong Budi itu anak Pak Dadang, untuk penguatan kalimat ya. Siapa tahu pembaca tidak paham kalau Budi itu anaknya Pak Dadang, maka dikasih penguatan kalimatnya dalam tanda kurung. Dudung dalam kurung Budi, berarti Dudung sama dengan Budi ya, atau Dudung alias Budi ya. Kan dalam bahasa juga gitu ya, ada misalkan ada Dudung itu nama aslinya ya, Budi itu nama tenarnya ya. Kadang-kadang orang punya dua nama ya teman-teman, nama asli dan nama tenarnya ya. Nah si Dudung ini nama asli, Budi itu nama, atau bisa juga Dudung itu nama tenarnya, aslinya Budi. Dudung atau Budi, berarti di sini bacanya Dudung atau Budi. Dudung dalam kurung Budi. Aku menantu Ibu Rosa ya. Berarti ini pengen menunjukkan aku itu menantu Ibu Rosa. Dalam tanda kurung ini kata bantu saja ya. Kata bantu, aku adalah menantu Ibu Rosa. Maka tanda kurung ini bisa dipakai banyak hal ya, berbagai macam hal. Bisa seperti alias, ini Dudung sama dengan Budi, atau dibacanya Dudung alias Budi ya, Dudung dalam kurung Budi. Atau bisa juga untuk tambahan penjelasan, ini tambahan penjelasan, maka seperti ini, saya sudah buktikan dalam kurung lihat gambar 21. Berarti ini tambahan penjelasan ya untuk tulisan. Atau ini Budi. Nah ini juga tambahan penjelasan. Budi, ngomong-ngomong Budi itu anak Pak Dadang. Aku menantu Ibu Rosa. Aku berarti ini sama dengan ya, ini sama. Aku itu sama dengan menantu Ibu Rosa ya. Nanti teman-teman bikin tugas ya, saya percepat. Itu tadi tanda kurung. Saya akan kasih contoh lagi deh, tanda kurung. Contoh tanda kurung, misalkan apa ya, saya, atau misalkan Rudi, misalnya Rudi Matt Gambler, dalam kurung Matt Gambler. Memukul Rudi, atau disebut Matt Gambler memukul Johnny. Nah, ini tanda kurung ini alias ya, bisa dipakai untuk alias.
Rudy atau bisa disebut Matt Gambler memukul Johnny ya. Berarti ini kata bantu ya. Bisa kata bantu, bisa alias. Karena ininya dihilangin pun nggak masalah. Rudy memukul Johnny ya, nggak masalah. Tapi kebanyakan orang taunya Rudy itu Matt Gambler, maka Rudy dalam kurung Matt Gambler memukul Johnny ya. Atau ini dihilangin tidak masalah. Matt Gambler memukul Johnny. Jadi Matt Gambler itu sama dengan Rudy ya. Maka dipakai tanda kurung ya. Tanda kurung di sini maksudnya untuk alias ya. Rudy alias Matt Gambler atau Rudy sama dengan Matt Gambler ya. Rudy itu nama aslinya, Matt Gambler itu nama bekennya ya. Maka ditulis dua-duanya untuk menguatkan kalimat. Terus contoh selanjutnya apa ya? Misalkan Jojon pulang sekolah. Ngomong-ngomong, ini dalam kurung ngomong-ngomong ngomong Jojon itu anak Pak Dadang. Nah ini bisa juga ya dalam tanda kurung. Ngomong-ngomong Jojon itu anak Pak Dadang ya. Jojon pulang sekolah, dalam kurung ngomong-ngomong Jojon itu anak Pak Dadang. Nah, bisa ya. Tanda kurung di sini untuk penguatan juga ya, atau untuk pemberitahuan informasi bahwa si Jojon itu anaknya Pak Dadang ya. Selanjutnya misalkan SMK 32 atau Budut, misalkan dalam kurung Budut. Nah, adalah SMK favorit ya. SMK 32 atau bisa disebut Budut adalah SMK favorit, atau juga PSBB. Nah, PSBB itu singkatan dari, saya lupa PSBB apa ya, lockdown lah. PSSI deh, PSSI dalam kurung Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Nah, PSSI dalam kurung Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia sudah mencapai target. Itu ya teman-teman. Ini tanda kurung ini fungsinya
sama dengan ya, PSSI sama dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, sudah mencapai target ya. Terus terakhir contohnya Bu Inem, misalkan Bu Inem dalam kurung pedagang sayur. Pedagang sayur. Sedang ibadah haji. Nah, ini juga tanda kurung ini bisa dipakai untuk keterangan bahwa Bu Inem itu adalah pedagang sayur ya. Itu ya teman-teman, contoh-contoh 1, 2, 3, 4, 5 ya. Contoh tanda kurung. Ini ya teman-teman, nanti teman-teman setiap tanda baca ini, materi ini, teman-teman bikin tugasnya masing-masing 5 ya, seperti tadi. Sekarang kita akan menjelaskan tanda baca slash. Slash itu bisa digunakan, slash itu sama dengan atau ya, contohnya pria atau wanita, pria slash wanita. Silahkan pilih kodok atau sapi, berarti slash itu atau ya teman-teman. Slash itu bisa digunakan atau. Tidak tahu ini siang atau malam. Nah, slash itu untuk sama dengan atau ya teman-teman. Saya kasih contohnya lagi untuk slash. Slash itu ini ya teman-teman, tanda garing ya, kalau di kita garing, garis miring ya. Slash itu atau, misalkan pilih pria slash wanita, berarti slash ini bisa dibaca dengan atau ya teman-teman, atau hitam atau putih, berarti tulisannya hitam slash putih. Slash ini bisa dibaca atau ya teman-teman, slash sama dengan atau. Misalkan esai misalkan mau susu atau kopi. Nah, berarti kan dia suruh milih ya, mau susu atau mau kopi ya. Ini slash ini bisa dibaca atau. Lagi satu lagi, apa ya, biru atau ungu. Nah, slash itu bisa dibaca atau ya teman-teman, itu tanda baca juga. Penting gak penting ya, penting gak penting, jadi teman-teman harus tahu. Tanda kurung udah, slash bisa dibaca atau. Nah, selanjutnya titik ya. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri pembahasan atau untuk mengakhiri kalimat ya. Mengakhiri pembahasan atau mengakhiri kalimat. Contoh, sampai jumpa dengan aku besok, titik nih ya.
Berarti sudah titik, sudah tidak ada pembahasan lagi. Sampai aku menutup mata, titik. Berarti sudah tidak ada pembahasan lagi. Aku akhiri tulisan ini dengan berucap alhamdulillah. Tanda seru. Di sini ada tanda kutip, di sini ada tanda titik. Titik itu untuk mengakhiri pembahasan bisa di satu paragraf, bisa di akhir semuanya ya teman-teman. Saya kasih contoh lagi ya di buku. Nih coba kita lihat di sini. Nah, ini ada titik. Misalkan geger psikologi, hadis riwayat. Nah, ini ada titik. Nah, ini titik ya teman-teman. Berarti dia pembahasannya sudah selesai ya. Dan dimulai dengan pembahasan yang baru ya. Bisa jadi yang ini tidak ada hubungannya dengan yang ini ya. Titik itu untuk akhir pembahasan ya teman-teman. Sempurna hadis riwayat Tirmizi. Jadi saya setiap hari melakukan amalan ini ketika saya di tanah suci, titik ya. Berarti pembahasannya berakhir. Terus dia menjelaskan sesuatu yang baru nih. Sebelumnya saya melakukan sholat Isra, dibaca Isra. Nah, ini membahas sesuatu yang baru lagi ya. Tapi barunya masih ada hubungannya dengan yang di atas ya. Bisa di akhir kalimat, bisa juga di satu paragraf ya. Bisa di akhir paragraf, bisa di satu paragraf. Seperti mana ya? Yang penting dia akhir pembahasan dia. Ini saya tulisannya tidak sesuai dengan kata bagus ya. Jadi nulisnya suka-suka saya. Nah ini ada titik ya teman-teman. Saya selalu sholat di masjid, titik. Nah titik di sini setelah titik berarti dia membahas pembahasan yang beda. Ya misalkan saya dari sini ya. Setiap waktu tanpa bolong saya selalu sholat di masjid, titik. Hari itu beda. Nah, hari itu beda. Berarti ini hari itu beda, pembahasan baru lagi dari yang ini ya. Dari sebelumnya dia membahas sesuatu yang baru lagi. Berarti ini dikasih titik, artinya sudah selesai pembahasan yang sebelumnya. Maka dia selanjutnya membahas sesuatu yang tema yang baru lagi ya teman-teman. Maka titik ini bisa dipakai ya, karena titik dipakai untuk sesuatu yang sudah selesai ya, pembahasan yang sudah selesai ya teman-teman. Untuk titik nanti teman-teman juga ada tugas juga ya, buat 5 tulisan yang ada tanda bacanya, tanda titik ya. Ini saya contohkan sini ya, sampai aku menutup mata, titik. Aku akhiri tulisan ini dengan berucap alhamdulillah, titik ya. Kemudian koma ya, tanda koma sering digunakan ya. Tanda koma sama dengan tanda jeda dalam tulisan atau akhir tulisan, tapi masih ada kelanjutannya. Contohnya halo, koma ya. Koma ini bisa sebagai nafas ya. Halo, kita napas dulu. Halo, perkenalkan namaku Budi ya. Kalau ini tidak ada komanya berarti halo, perkenalkan namaku Budi ya. Karena di sini dikasih koma, maka dibaca halo, koma, perkenalkan namaku Budi ya. Jadi halo ini bisa sebagai jeda ya, supaya
supaya pembacaannya bagus ya, sesuai apa yang kita inginkan. Karena misalkan kalau halo perkenalkan, komanya di sini halo perkenalkan itu agak rancu ya dalam pembacaan. Maka kalau di komanya di depan halo ini itu kata-kata yang baik ya. Halo, koma, perkenalkan namaku Budi ya. Kalau koma di sini dihilangkan maka bacaannya halo perkenalkan namaku Budi. Itu kurang bagus ya. Maka tanda koma ini digunakan untuk jeda ya, untuk jeda dalam suatu tulisan atau suatu pembicaraan. Contoh lagi, kemarin aku ke rumah Budi, koma, tiba-tiba si Tono ada di sana ya, titik, koma lagi, koma, besok aku mau beli sepatu di mall ya. Nah ini koma itu jeda. Kemarin aku ke rumah Budi, koma, tiba-tiba si Tono ada di sana. Nah di sini koma itu penting ya teman-teman. Kalau tidak ada koma maka bahasanya akan menjadi rancu. Kemarin aku ke rumah Budi tiba-tiba. Kemarin aku ke rumah Budi tiba-tiba gitu kan. Jadi rancu. Maka di sini dikasih koma sesuai dengan ejaan ya. Kemarin aku ketemu Budi, koma, tiba-tiba si Tono ada di sana ya. Contoh selanjutnya, besok aku mau beli sepatu di mall. Tapi aku nggak tahu mall yang mana. Ini tanda tanya ya. Tanda tanya itu untuk bertanya ya kemarin. Tentang koma saya kasih contoh lagi ya. Koma itu banyak ya teman-teman. Koma itu sering digunakan ya. Nah seperti ini, lantai 3 Masjid Haram, Kota Mekah, sekitar 5 tahun yang lalu di bulan Ramadan. Nah, ini koma ya. Ini koma supaya ada jeda untuk bernafas dan supaya kata-katanya juga enak dibaca ya. Lantai 3 Masjid Haram, nah, Kota Mekah sekitar 3 tahun yang lalu. Nah itu kan enak ya dibacanya. Kalau komanya ada di sini, maka kurang bagus. Lantai, koma, 3 Masjid Haram. Berarti kan Masjid Haramnya ada 3 ya. Jadi rancu ya bahasanya. Kalau komanya di sini. Jadi penentuan koma di sini juga harus sesuai ya teman-teman apa yang kita inginkan. Lantai, koma, 3 Masjid Haram. Berarti kan bisa berubah ya makna ya dalam tulisan. Kalau komanya di sini ini sama dengan Masjid Haramnya ada 3. Kalau tidak pakai koma di sini, lantai 3 Masjid Haram. Berarti kan saya sedang berada di posisi lantai 3 di Masjid Haram ya teman-teman. Maka ini koma. Kota Mekah sekitar 5 tahun yang lalu di bulan Ramadan, maka koma. Koma ini juga untuk menjeda ya teman-teman, supaya bahasanya sesuai dengan yang kita inginkan. Menjelang fajar, ini bisa nih kasih koma ya. Menjelang fajar, sebelum saya melakukan sholat Isra. Menjelang fajar, sebelum saya melakukan sholat Isra. Ini di sini bisa dikasih koma, bisa juga tidak dikasih koma ya teman-teman, sesuai kebutuhan kita. Nanti kalau teman-teman sering menulis, sering berbicara dan menulis, seperti di materi sebelumnya ya, teknik menulis dengan berbicara atau bicara dalam hati, teman-teman sering latihan itu, maka nanti dengan sendirinya teman-teman akan mengerti ya. Tata peletakan koma itu yang bagus itu di mana.
Nah, di sini menjelang fajar sebelum saya melakukan sholat Isra. Ini bisa menggunakan koma, bisa juga tidak menggunakan koma ya. Kalau menggunakan koma, maka dibaca menjelang fajar. Berarti kita berhentikan menjelang fajar, berhenti karena ada komanya. Kita lanjutkan membaca sebelum saya melakukan sholat Isra. Kalau kita tidak dikasih koma, maka dibaca menjelang fajar sebelum saya melakukan sholat Isra. Sama aja ya teman-teman. Demikian itu tanda baca koma digunakan untuk jeda pada tulisan, atau bisa di akhir tulisan bisa ya. Teman-teman, ini ada tugasnya banyak nih ya. Tanda kurung 5 atau 3 lah ya. Ini berapa nih? Buat 2, berarti di sini buat 2 tulisan supaya jangan kebanyakan. Tanda kurung nih buat 2 tulisan, tanda slash buat 2 tulisan, tanda titik 2 tulisan, tanda koma 2 tulisan. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Teman-teman, tugasnya ada 8 tulisan ya teman-teman. Ada 8 tulisan, masing-masing bikin 2 tulisan menggunakan tanda kurung, tanda slash, tanda titik, dan tanda koma. Temanya bebas. Demikian teman-teman untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.